Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi hari ini kita akan membahas mengenai sistem ketidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, dari sebelumnya kita sudah mempelajari sistem ketidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Nah, sekarang kita mempelajari sistem ketidaksamaan di mana kedua persamaannya adalah bentuk kuadrat. Untuk sistem ketidaksamaan kuadrat dan kuadrat dua variabel, ketidaksamaan kuadrat ya, ini belum diganti. Ketidaksamaan kuadrat dan kuadrat seperti biasa, ketidaksamaan pertama itu bentuknya kuadrat dan kedua juga bentuk kuadrat. Jika telah secara detail, di sini bentuk ketidaksamaan, kemudian ini berupa sistem dan ini ada dua variabel y dan x. Nah, ini bentuk kuadrat. Nah, kedua-duanya kan mirip bentuknya. Nah, jadi untuk persamaan pertama dia kuadrat, persamaan kedua dia kuadrat. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya itu sama seperti sebelumnya. Kita menggambar grafik terlebih dahulu dan kita tandai daerah irisan dari dua grafik tersebut gitu ya. Nah, misalnya ada soal tentukan daerah penyelesaian dari x kuadrat ditambah y kuadrat kurang dari sama dengan 9 dan y kurang dari sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x plus 3. Nah, soalnya bisa dituliskan kalau secara sistem matematik seperti ini ya, sistem ketidaksamaan. Nah, untuk menjawabnya kita buat grafik dulu dari kedua ketidaksamaan ini. Kita pertama pakai yang x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 9. Nah, untuk grafik ketidaksamaan yang pertama kita telah bentuknya gitu ya. Ini adalah salah satu contoh dari ketidaksamaan lingkaran ya, bentuknya lingkaran. Nanti grafiknya itu berupa lingkaran. Karena kenapa? Karena si x-nya itu berpangkat 2 dan y juga berpangkat 2 gitu ya. Ini sesuai dengan mirip dengan bentuk umum dari lingkaran, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat kemudian ax gitu ya, A besar X dan seterusnya gitu ya. Nah, karena bentuknya ini mirip, ya patokannya yang ini ya, ada X kuadrat plus Y kuadrat, kemungkinan gambar ini berupa lingkaran gitu ya. Maka di lingkaran seperti yang kita tahu ada berupa jari-jari dan titik pusat. Maka untuk jari-jari-jarinya kita misalkan dari persamaan ini, yang awalnya ketidaksamaan kita buat jadi persamaan dulu, tandanya diganti dengan tanda sama dengan. Nah, si x yang ini dan y yang ini kita ganti dengan angka 0 gitu ya. Nah, untuk tipot di sumbu y di mana x-nya sama dengan 0, maka dari persamaan ini si x-nya kita ganti dengan angka 0. Maka hasilnya jadi 0 plus ini berapa? 0 plus y kuadrat sama dengan 9. Maka di sini diperoleh y kuadrat sama dengan 9. Nah, untuk mencari nilai y-nya berapa, karena di sini ada angka 2, pangkat 2, maka kita bisa menggunakan dengan cara menghilangkannya dengan cara akar. Jadi y sama dengan yang awalnya y kuadrat diakarkan, hasilnya jadi y saja gitu ya, atau akarnya hilang, pangkatnya hilang. Nah, karena yang y-nya diakarkan, yang 9 juga diakarkan. Nah, y sama dengan akar 9. Akar 9 ini dia akan menghasilkan nilai y itu 2, yaitu plus minus 3 ya. Jadi kalau misalnya ditanya nilai akar 9 itu berapa? Pada hakikatnya dia ada 2 gitu ya, ada 2 angka jawabannya, yaitu plus 3 dan negatif 3 gitu ya. Karena negatif 3 dia kalau dikalikan 2, dipangkatkan 2 gitu ya, maka negatif 3 kali negatif 3 hasilnya sama gitu ya, 9 gitu. Maka jawabannya ada 2 gitu ya, negatif 3 dan plus 3 gitu ya. Negatif 3 dan positif 3. Selanjutnya kita masukkan ke tabel jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita cari titik potong di X dengan cara Y-nya
0 kan. Nah, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 9. X kuadrat ditambah 0 kuadrat, hasilnya jadi x kuadrat. Caranya seperti yang atas. X-nya dia hilang dan X-nya hilang. Pangkat di atas X-nya hilang, jadi X-nya pangkat 1 atau X saja sama dengan akar 9. Maka hasilnya juga sama, plus minus 3 gitu ya. Kita masukin ke sini. Nah, karena jari-jarinya gitu ya sudah ketemu, selanjutnya kita tulis titik koordinatnya. Nah, karena tadi kan kita mengumpamakan si X-nya itu 0 dan Y-nya itu 0. Artinya kita bisa mengetahui bahwa titik rusaknya itu di 0 gitu ya. Karena sebenarnya kalau dalam persamaan lingkaran yang asli itu kan bentuknya X kuadrat ditambah H gitu ya. Kemudian Y kuadrat tambah tuh kurang ya, sepertinya tambah, nanti koreksi kalau ada yang salah ya. K misalnya sama dengan R pangkat 2. Nah, si H dan K ini adalah diisi dengan angka yang random. Tadi kita sudah mengisinya dengan angka 0. Untuk H yang kita ganti dengan X gitu ya, biar nggak pusing, Y-nya 0. Maka titik pusatnya berapa? Di 0,0. Jadi kalau digambarkan, ini titik 0,0 titik pusatnya. Nah, yang pertama adalah 0,-3, harusnya ke bawah dulu. Nah, ini jadi jari-jarinya 3 ke sini berarti ya. 1, kemudian 0,3 ke atas 2, kemudian ke samping 3, ini juga 3, ke sini juga 3. Nah, kan bentuknya seperti ini. Karena dia bentuknya kuadrat, maka dia si garisnya itu akan melengkung. Nah, kita gabungkan nih dari A, C, B, D gitu ya. Maka jika digabungkan kan membentuk sebuah lingkaran. Nah, setelah itu kita uji titik atau uji grafiknya. Yang X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari 9, kita ganti X dan Y-nya dengan 0 agar lebih mudah. Maka di sini kita memperoleh 0 ditambah 0. Jadi hasilnya 0 kurang dari 9. Nah, pernyataan bahwa 0 itu kurang dari 9 benar atau salah? Benar ya, 0 itu kurang dari 9. Maka daerah yang diarsir adalah daerah yang memuat atau yang melewati titik 0,0. Yang mana berarti yang ada di dalam lingkaran. Kayak gitu ya. Oke, satu selesai. Selanjutnya untuk pertidaksamaan yang ini, Y kurang dari min X kuadrat ditambah 2X plus 3. Nah, karena di sini mah Y-nya nggak pangkat ya, hanya X-nya saja, maka ini akan berupa parabola gitu ya. Nah, kita misalkan seperti biasa, cari titik potong. Yang awalnya pertidaksamaan, kita ganti dulu tandanya dengan tanda sama dengan, biar mudah. Kemudian kita ganti X-nya dengan 0 tadi, maka hasilnya Y sama dengan 3. Selanjutnya untuk titik potong X, Y-nya yang 0, Y-nya diganti dengan 0. Maka ini kan ada tanda negatif nih depannya. Kita sederhanakan biar gampang. Nah, cara menyederhanakannya gimana? Jadi, tanda negatif ini kalian pisahkan dengan si X dengan cara negatif dikalikan X kuadrat. Nah, ini kan positif ya. Ketika si ini dikeluarkan gitu ya, maka ini jadi kebalikannya. Awalnya positif jadi negatif. Kemudian yang ini juga yang awal positif dan di negatif. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, karena yang tanda negatifnya atau negatif 1 jadi dikeluarkan, maka ketika dikeluarkan tandanya akan berubah gitu ya, kebalikannya. Nah, kalau kalian bingung, ini bisa dibuktikan kok gitu ya, dengan cara ini negatif kalikan X kuadrat kan jadi negatif X kuadrat.
Kemudian negatif kali negatif positif. Positif 2x. Kemudian negatif dikalikan negatif positif 3. Nah, ini tujuan kita menyederhanakan biar si x kuadrat ini positif gitu ya. Jadi kita keluarkan si x min 1 itu sebenarnya ya, atau min x atau tanda minnya gitu ya. Maka kita tinggal faktorkan persamaan kuadrat yang ada di dalam kurung gitu ya. Ini tanda minusnya dikemanakan? Kita kalikan semuanya dengan dikalikan dengan negatif 1 gitu ya. Maka si negatif ini akan hilang gitu ya. Hasilnya jadi seperti ini. Kita faktorkan seperti biasa. Di sini ada angka 3. Perhatikan angka terakhirnya yaitu negatif 3 dan angka di tengah gitu ya. Maka cari dua buah angka, dimana kalau dikalikan hasilnya jadi negatif 3, dijumlahkan jadi negatif 2. Nah, maka 3 itu hasil perkalian dari 1 dan 3. 1 kali 3. Maka hasilnya jadi 1 dan 3. Kalau pengen hasilnya negatif 2, maka salah satunya harus negatif. Yang mana? Itu yang 3. Maka x kurangi 3 dan x plus 1. Dari sini diperoleh, kita hapus dulu. Nah, di sini kita peroleh x kurangi 3 sama dengan 0 dan x plus 1 sama dengan 0, maka hasilnya x sama dengan 3 dan x sama dengan negatif 1. Oke, sudah dapat nilai x-nya, kita masukin ke dalam tabel. Yang pertama, kalau x-nya 0, y-nya 3. Kemudian y-nya 0, x-nya ada 2, yaitu 3 dan negatif 1 gitu ya. Selanjutnya kita cari titik puncak. Titik puncaknya seperti biasa kalian harus cari nilai A, B, C-nya. A, B, C itu A-nya itu adalah angka yang ada di depan x kuadrat, B-nya itu angka di depan x, dan C-nya itu adalah angka yang konstanta. Di sini kita tulis, kemudian masukkan ke dalam rumus seperti biasa gitu ya. Diperoleh x-nya sama dengan 1. Kemudian ini namanya diskriminan ya. Rumusnya adalah ini. Maka kalian tinggal substitusikan seperti ini, maka hasilnya jadi 4. Maka titik puncaknya adalah 1,4. Ini. Oke, sudah dapat poin-poin atau titik-titik yang krusial yang sudah kita dapat, maka kita bisa next. Selanjutnya, sudah dapat titik koordinatnya, kita gambar. Pertama 0,3, oke. Kemudian 3,0, kemudian negatif 1,0, kemudian 1,4. Kemudian kita gabung. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita uji titik, ganti x dan y-nya dengan 0. Hasilnya jadi x kurang dari negatif sama dengan 3, benar atau salah? Pernyataan ini benar ya, bahwa 0 itu kurang dari 3, maka tinggal kalian arsir daerah yang memuat atau ada titik 0,0-nya gitu ya, melewati titik 0,0. Maka daerah yang diarsir adalah daerah yang di dalam kurva. Maka ini adalah gambarnya. Selanjutnya kita gabung. Nah, kalau digabung gambarnya akan seperti ini. Nah, kalau yang titik-titik ini adalah untuk persamaan yang bentuknya lingkaran. Kemudian kalau yang ini, bukan persamaan, harusnya bertidaksamaan ya. Saya tadi berapa, kurang dari sama dengan ya. Nah, kemudian yang kedua yang pink, yang biru itu untuk lingkaran, yang pink itu untuk parabolanya. Kemudian dia ada batas-batasnya. Nah, ini batasnya, ini batas, gitu ya. Ini batas juga, ini batas juga. Nah, daerah penyelesaian adalah daerah yang
memenuhi dua warna ini. Mana? Ini yang warna ungu. Maka daerah yang warna ungu adalah daerah yang penyelesaian. Kenapa? Karena di daerah ini dia ada warna biru dan warna pinknya gitu ya. Nah, yang kalau yang kecil ini enggak juga, bukan daerah penyelesaian. Karena dia tidak memuat daerah yang warna pink, biru gitu ya. Yang ini nih kecil, ini enggak. Nah, maka daerah penyelesaiannya yang warna ungu yang ini. Gitu, gampang ya. Oke, next. Latihan soal kedua. Kalau yang tadi mah kita dari pertidaksamaan ke grafik, ini kebalikan ya, dari grafik ke pertidaksamaan. Bisa diperoleh nih, ada sebuah grafik gambarnya seperti ini. Kita dicari bentuk pertidaksamaannya gimana. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, ini sudah pasti kita mencari sistem pertidaksamaan kuadrat dan kuadrat. Kenapa? Karena pertama, gambarnya itu berupa parabola, dua-duanya berupa parabola gitu ya. Nah, berarti kita diminta untuk mencari bentuk pertidaksamaan ini gitu ya. Oke, pertama kita dari parabola yang warna biru. Dari parabola yang warna biru, dia itu melewati titik ini. Melewati titik. Ada titik ini, dia nyerepet titik yang ini, nyerepet titik yang ini, dan nyerepet titik yang ini. Maka kita cari pertidaksamaan kuadratnya dari grafik parabola. Itu dia nyerepet 2.2,0, negatif 2,0, dan 0, negatif 4. Yang ini kemudian kita gambarkan. Si 2 itu kita ganti ibaratkan dengan X1, negatif 2X2, yang ini X, yang ini Y gitu ya. Nah, kemudian ada rumusnya untuk fungsi kuadrat itu. Rumusnya adalah Y sama dengan A dikalikan X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X2. Karena kalian pasti bingung itu X apa itu, maka kita ganti X1 dan X2-nya dengan angka gitu ya. Kita substitusikan dari sini. Karena ini kan titik nih, titik berupa angka. Nah, kita masukin ke persamaan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini kenapa positif? Karena negatif kali negatif jadi positif. Maka tinggal kalian kalikan. Ini dikalikan ini. Kali pelangi gitu ya. Ini X dengan X, X dengan 2. Negatif 2 dengan X gitu ya. Negatif 2 dengan X. Dan negatif 2 dengan 2. Diperoleh seperti ini. Kemudian udah dapet nih persamaan sementara ini. Selanjutnya kita cari nilai A-nya. Ini teh berapa nih? Yang belum ada angkanya. Caranya dengan kalian substitusikan. Tadi kan kalian dapat titik B, D, C. C itu adalah titik puncak. Nah, si titik puncaknya kalian masukkan ke dalam persamaan sementara yang tadi gitu ya. Y-nya itu ini tah. Y-nya itu adalah negatif 4, X-nya itu 0. Maka kalian tinggal substitusikan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini kali ya. Ini negatif 4 sama dengan A kali negatif 4. Maka untuk mencari nilai A, yang bukan A, pindahkan ke ruas yang lainnya. Hasilnya jadi seperti ini. Negatif 4 dibagi negatif 4 hasilnya 1. KA sama dengan 1. Nah, karena A-nya udah dapat, semua komponennya sudah dapat, maka kita substitusikan A-nya ini sama dengan 1. X sama dengan Y sama dengan A dikalikan X kuadrat. Nah, ini ini kalikan si A-nya itu ke sini ke sini. Hasilnya kan sesuatu kalikan 1 dia sendiri, maka hasilnya Y sama dengan X kuadrat min 4. Karena bentuknya ada daerah yang diwarnai, diarsir, maka dia bentuknya bukan sama dengan tandanya. Berarti tandanya adalah pertidaksamaan.
Karena tanda ketidaksamaan bukan sama dengan, maka kita cari dulu tanda ketidaksamaannya dari gimana bentuk parabolanya. Nah, yang diarsir itu adalah daerah yang oranye ini. Kalau dilihat dari parabola yang biru, daerah yang diarsir adalah di dalam si parabola yang biru, maka daerah yang yang gambarnya bentuk mangkuk, maka tandanya itu adalah pasti lebih dari atau lebih. Maka kita peroleh tanda ini kita ganti dengan tanda lebih dari sama dengan, kayak gitu. Maka diperoleh ya lebih dari sama dengan x kuadrat min 4. Oke, dapat ya parabola pertama. Untuk parabola kedua yang warna orange, ini parabola pertama, pertidaksamaannya seperti ini. Tadi kita udah dapat. Wah, ini belum diganti nih. Harusnya 0,0, 2,0, dan 1,1. Nah, caranya sama seperti tadi, persis karena gambarnya sama parabola ya. Jadi seperti ini. Nah, ini tinggal kalikan saja. X dikalikan X dikalikan negatif 2. Hasilnya seperti ini. Nah, setelah kalian dapat persamaan sementaranya, kalian tinggal cari A. Cara cari A ya kalian tinggal substitusikan nilai titik puncaknya ini ke persamaan sementaranya. Gini. Oke. Selanjutnya sama seperti tadi, tinggal dikalikan, hasilnya jadi seperti ini. Nah, diperoleh fungsi kuadrat. Nah, karena masih bentuk persamaan dan bentuknya itu masih ada ini ya, daerah diarsir, maka kita cari tanda yang tepat. Tanda pertidaksamaannya apakah lebih dari atau kurang dari gitu ya. Nah, kita lihat dari gambarnya. Dari sini, ini daerah yang diarsir ada di dalam si parabolanya, maka bentuknya, karena bentuk parabolanya juga kayak payung gitu ya, maka bentuk tandanya pasti kurang dari sama dengan atau kurang dari. Maka pertidaksamaannya jadi y kurang dari sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x. Atau kalau biar gampang, biar enak gitu ya, si x-nya pindahin ke ruas yang ada y-nya, maka hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, maka kalau digabungkan diperoleh pertidaksamaan itu ini, seperti itu. Udah ya. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Jika ada komentar atau beberapa kesalahan silahkan di komentar saja di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.